Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melisa dengan NIM 2120271 dari PAIG. Baiklah, saya akan membacakan hasil UTS Manajemen Pendidikan dosen Dr. Sito Rahmana MA. Soal yang pertama, jika saudara diangkat menjadi kepala dinas pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pengembangan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategis apa yang Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi program pendidikan dan sasaran pendidikan. Visi dan misi saya jika diangkat menjadi kepala dinas pendidikan adalah meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tujuan menjadi kepala dinas pendidikan: yang pertama, melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan. Yang kedua, melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan dinas di bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan administrasi di bidang pendidikan. Strategi program pendidikan adalah rangkaian kegiatan atau cara mengorganisasikan materi, bahan, peralatan, dan waktu yang digunakan. Baiklah, yang kedua, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini diterapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945, pemerintah negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Baiklah, soal yang ketiga, bagaimana cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan untuk peserta didik agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri. Jawabannya, yang pertama, dengan cara mengikuti penyertaan. Yang kedua, mengikuti kursus-kursus pendidikan. Yang ketiga, memperbanyak membaca. Yang keempat, mengadakan kunjungan ke sekolah lain atau studi komprehensif. Yang kelima, mengadakan hubungan dengan wali siswa. Soal yang keempat, bagaimanakah cara pengelolaan dan peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa yang cerdas, kooperatif, dan produktif? Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan dalam pelaksanaannya, yaitu dengan menerapkan strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Yang kelima, hal apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari semua pihak yang kerabat dalam lembaga pendidikan. Pendidikan adalah lahan bisnis yang cukup menjanjikan. Bisnis pendidikan bisa menghasilkan keuntungan besar jika perlu bisnis bisa memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan yang akuntabel, berkualitas, baik dalam pengelolaan sumber daya
mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain, dan dapat mengantarkan anak didiknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keenam, apa yang menjadi karakteristik dari jurnal tersebut dan bagaimanakah implikasinya terhadap pelaksanaan proses pendidikan masa sekarang? Yang pertama, karakteristik manajemen pendidikan. Yang pertama, manajemen berorientasi pada tujuan. Yang kedua, manajemen bersifat luas. Yang ketiga, manajemen bersifat multidimensi. Yang keempat, manajemen berkelanjutan. Yang kelima, manajemen kegiatan kelompok. Dan yang keenam, manajemen kekuatan tak bermutu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi